Shalom dan selamat hari Minggu untuk adik-adik sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Yang menjadi firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini tertulis dalam Amsal 13 ayat 14. Dibuka Alkitabnya dari Amsal 13 ayat 14, beginilah firman Tuhan. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Sekali lagi, ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada baiknya kita mengingat dan menghafal firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini. Coba kita bersama-sama kembali membaca supaya kita lebih bisa mengingat di dalam pikiran kita. Coba sama-sama kita mengatakan Amsal 13 ayat 14, beginilah firman Tuhan. Ajakan orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Sudah bisa? Sekali lagi, ajakan orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Pintar. Jadi, kalau bisa, ayat Alkitab, firman Tuhan pada hari Minggu ini, kita ingat dan kita hafal. Jadi, kalau ditanya papa mamanya di rumah, di mana tertulis firman Tuhan hari ini? Firman Tuhan hari ini papa, mama, tertulis dalam Amsal 13 ayat 14. Jadi bunyinya bagaimana? Kata papa mamanya. Jadi kita bisa menjawab. Bunyinya seperti ini. Ajakan orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang-orang terhindar dari jerat-jerat maut. Ya, jadi seperti itu. Ketika kita bisa mengingat, kita bisa menghafal, jadi lebih baik. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau di dalam firman Tuhan tadi dikatakan ajakan orang bijak. Kira-kira siapa ya orang bijak? Siapa ya orang yang bisa dikatakan orang yang bijak? Jadi, kalau di dalam Amsal bindu 1 dikatakan orang yang bijak adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang bijak adalah orang yang hidup di dalam Tuhan. Orang yang bijak adalah orang yang mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi, kalau misalnya di rumah, siapa orang bijak? Tentu bisa dikatakan papa dan mama. Kalau di sekolah, siapakah orang yang bijak? Bisa dikatakan bapak ibu gurunya. Kalau di gereja, siapakah orang yang bijak? Banyak ya. Bisa sintuanya, perhaladonya, pendetanya, bibelfronya, diakonesnya, dan lain sebagainya. Kemudian dikatakan, ya, ajakan orang bijak. Kalau dikatakan ajakan ini bagaimana? Kalau ajakan itu apa? Siapa yang tahu? Kalau dikatakan ajakan, bisa dikatakan ini adalah membimbing, mengarahkan, dan mengajak kita
untuk melakukan sesuatu. Jadi dikatakan, ajakan orang bijak adalah sumber kehidupan. Amang mau tanya, kalau di rumah tadi siapa yang dikatakan bijak? Bisa papa dan mama. Amang mau tanya nih, siapa papa mamanya pernah mengajak untuk berbohong? Tentu tidak ada. Siapa papa dan mamanya pernah mengajak untuk mengambil milik orang lain? Tentu tidak ada. Papa dan mama di rumah pasti mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang sopan. Mengajak kita untuk mengasihi abang, adik, kakak, dan orang tua. Mengajak kita untuk saling membantu satu dengan yang lain. Kalau di mana lagi tadi? Di sekolah. Kalau bapak ibu gurunya pernah mengajak kita ngapain? Pernah nggak bapak ibu gurunya mengajak kita misalnya, ayo kita bolos sekolah, ayo kita tidak usah sekolah, tidak usah mengerjakan PR-nya? Tentu tidak ada. Pasti bapak ibu gurunya di sekolah mengajak kita juga melakukan hal-hal yang baik. Mengajak kita supaya menjadi anak yang baik. Mengajak kita belajar dengan baik. Mengajak kita untuk mengerjakan pekerjaan rumah dengan baik. Mengajar kita untuk berteman dan bergaul dengan orang lain dengan baik. Tentu juga berhubungan dengan hal-hal yang baik. Lalu bagaimana kalau ajakan di gereja? Guru-guru sekolah minggunya mengajak kita ngapain? Tentu misalnya mengajak anak-anak sekolah minggu untuk rajin berdoa, untuk rajin mendengarkan firman Tuhan, rajin memuji Tuhan, menghormati orang tua, tidak melawan orang tua, tidak marah sama papa mamanya, dan banyak lagi. Jadi dikatakan tadi, ajakan orang bijak adalah sumber kehidupan. Jadi kalau orang tua mengajak kita, menasihati kita, guru di sekolah mengajak kita, menasihati kita, di gereja juga demikian mengajak dan menasihati kita, inilah yang menjadi sumber kehidupan kita. Kita mengetahui apa yang dikehendaki Tuhan, kita mengetahui apa yang tidak disukai Tuhan, dan inilah sebagai tanda bahwasanya kita adalah anak-anak Tuhan. Kemudian tadi dikatakan, ajakan orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Ya, sekarang Amang mau tanya, adik-adik sekolah minggu tahu nggak apa itu jerat atau jeratan? Kalau ada yang tahu, bagus. Kalau tidak tahu, pernah nggak adik sekolah minggu misalnya menjerat ayam? Siapa yang memiliki ayam di rumahnya? Siapa yang memelihara ayam di sekitaran rumahnya? Jadi, kalau misalnya ada ayam kita yang sulit ditangkap dan kita ingin menangkapnya, ketika kita menangkapnya ayamnya lari, lalu bagaimana? Tentu kita jerat ayamnya. Bagaimana caranya? Misalnya seperti ini, Amang juga memiliki ayam. Kalau ayamnya liar dan pengen Amang tangkap, tentu Amang jerat. Bagaimana caranya? Amang letakkan makanannya, makanan ayam di tanah, bisa itu nasi, bisa itu beras, bisa itu jagung, bisa itu padi. Diletakkan di tanah, kemudian kita mengambil tali, ya,
apakah itu tali plastik, apakah itu tali tambang, tali jemuran yang kecil, ya. Kemudian kita ikat, kemudian kita letakkan di sekeliling makanannya, kita buat talinya panjang, dan kita sembunyi di suatu tempat yang lain. Jadi ketika ayamnya datang melihat makanan itu, kemudian dia memakan makanan itu, dia tidak tahu ternyata kakinya sudah ada di dalam lingkaran talinya. Ketika kita melihat dari jauh, ayamnya sudah di dalam lingkaran tali, kita akan menariknya. Yep. Kemudian kaki ayam terikat dan kita tarik, kemudian ayamnya kita tangkap. Itulah yang dinamakan dengan jeratan. Jadi ketika kita mengetahui apa yang baik yang sudah diajarkan kepada kita, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, kita bisa menghindari jeratan-jeratan seperti tadi. Seolah-olah, misalnya Amang kasih contoh, ya. Di sana ada uang. Kita katakan uangnya 5.000 atau 10.000. Ya, misalnya. Uang itu bukanlah uang kita. Ketika kita melihat uang itu misalnya di gereja atau di sekolah atau di rumah, apa yang adik-adik lakukan? Hati-hati, ya. Tuhan melihat seperti lagu sekolah minggu, ya. Tuhan melihat, ya. Jadi ketika kita melihat hal itu, ketika kita mengambilnya, mungkin kita senang. Mungkin kita senang, kita bahagia, kita dapat uang. Uangnya bisa beli jajan, uangnya bisa beli mainan. Tetapi kita ingat, uang itu bukanlah milik kita. Yang seharusnya kita lakukan ketika kita menjumpai uang di gereja, kita tanya. Kita berikan kepada guru sekolah minggunya. Abang, kakak, amang, tadi saya dapat uang. Ini 5.000 atau 10.000. Mungkin ada yang kehilangan. Mungkin ada uang teman-teman yang jatuh. Itu adalah yang baik. Di sekolah juga demikian. Ketika adik mendapatkan atau menemukan uang yang bukan miliknya, berikan kepada gurunya. Bapak, ibu guru, saya menemukan uang. Mungkin ada yang kehilangan. Mungkin ada yang kecarian. Mungkin ada uangnya yang jatuh. Ya. Ini adalah yang dikehendaki oleh Tuhan. Tapi kalau kita ambil, kemudian kita sakui, kemudian kita pergi jajan, beli mainan, inilah yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kelihatan mengenakan, kelihatan itu memberikan kebahagiaan, tetapi itu adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Jadi banyak lagi contoh-contoh yang lain. Misalnya, adik-adik sekolah minggu melihat ada mainan temannya di sana, kemudian diambil. Itu juga tidak boleh. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa menjerat kita. Menjerat adik-adik sekolah minggu, sehingga kita melakukan kesalahan dan dosa. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu, dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik ajakan nasihat yang disampaikan oleh orang-orang bijak tadi, orang-orang yang takut akan Tuhan, bapak ibu gurunya, orang tuanya, yang di gereja. Ini adalah sebagai pengetahuan kita, menambah bekal kita untuk mengetahui dan mengerti apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang disenangi Tuhan, supaya adik-adik sekolah minggu bisa tetap melakukan semuanya itu dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.